Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohasan. Saya penyuluh pertanian dari BPP Karangbareng. Dalam rencana aksi perubahan ini saya akan mengambil judul tentang inovasi teknologi tepat guna dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam pertanian. Latar belakang yang mendasari saya pengambilan judul rencana aksi adalah yang pertama adalah pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua adalah sektor pertanian dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, keterbatasan lahan, keterbatasan air, dan energi, bersama dengan perubahan iklim yang semakin membebani produksi dan keberlanjutan pertanian. Teknologi tepat guna merujuk pada pengembangan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta mampu memberikan manfaat yang konkret dan terukur. 4 adalah aspek yang krusial dalam pertanian adalah efisiensi penggunaan sumber daya, yang dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Selanjutnya adalah tujuan dalam hal ini adalah yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keempat, mengurangi dampak lingkungan negatif. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan ekonomi perusahaan. Nah, konsep inovasi teknologi tepat guna dalam pertanian adalah yang pertama adalah kita pengertian. Inovasi teknologi tepat guna dalam konteks pertanian adalah teknologi yang dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan juga menyesuaikan permasalahan yang dihadapi. Manfaat penggunaan teknologi tepat guna yaitu 1. Penggunaan air yang efisien. Yang kedua, memanfaatkan pupuk yang tepat. Yang ketiga, pengelolaan lahan yang bijak. Yang keempat, penggunaan energi yang efektif. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit yang tepat. Efisiensi penggunaan sumber daya pertanian yang pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya air. Ini jenis sumber daya yang diefisiensikan adalah yang pertama sumber daya air, yang kedua adalah sumber daya tanah, yang ketiga adalah sumber daya pupuk, yang keempat adalah sumber daya energi. Pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai keberlanjutan pertanian. Efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting. Berlanjut pertanian berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya pertanian saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi pertanian, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Efektivitas penggunaan sumber daya untuk pertanian berkelanjutan yang pertama adalah keberlanjutan kehidupan. Dimaksud mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertanian seperti air, tanah, dan energi dapat mengurangi efek lingkungan yang merugikan seperti penurunan kualitas tanah, air, dan polusi udara yang berdampak pada berkelanjutan kehidupan mendatang. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan mengurangi kehilangan sumber daya dan mengurangi limbah, yang berarti petani dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga adalah ketahanan pangan. Petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif yang akan memastikan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk masyarakat. Yang kelima adalah konservasi alam. Dengan penerapan praktik pertanian organik dan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pertanian dapat mengurangi pasokan pada kerusakan pada keanekaragaman hayati dan menjaga kelestarian ekosistem. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Produk pertanian yang dihasilkan secara berkelanjutan akan memiliki nilai tambah dan lebih diminati. Masalah khusus. Yang pertama adalah kekurangan kemampuan teknologi.
Petani di Indonesia berfokus pada kearifan lokal, kurang pengetahuan dan keterampilan teknologi modern yang menghambat penggunaan teknologi tepat guna. Yang kedua adalah ketidakcocokan teknologi dengan lingkungan lokal. Kekhasan sistem pertanian tradisional di berbagai wilayah Indonesia membuat sulit untuk sesuai dengan teknologi modern. Ketidakcocokan teknologi tepat guna pertanian dengan lingkungan lokal adalah ketika teknologi yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tidak sesuai dengan kondisi budaya atau kebutuhan petani di lingkungan lokal. Yang ketiga adalah keterbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur dan konektivitas. Salah satu kendala utama dalam membawa inovasi teknologi tepat guna ke pertanian berbasis kearifan lokal adalah kurangnya infrastruktur. Ketersediaan listrik, misal tidak stabil, akses terbatas ke internet, dan kendala dalam distribusi hasil pertanian. Yang keempat adalah resistensi sosial terhadap inovasi teknologi. Tradisi budaya lokal Indonesia kadang-kadang bertentangan dengan penggunaan teknologi baru yang menyebabkan resistensi terhadap adopsi teknologi yang tepat guna. Kekurangan kemampuan teknologi. Petani tidak menyadari teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan hasil pertanian mereka, seperti penggunaan sistem irigasi tetes, pupuk organik, atau teknik pengolahan tanah yang efisien. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi yang tepat guna dapat menghambat keberlanjutan pertanian dan peningkatan produktif. Ketidakmampuan teknologi, mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan dan menjaga peralatan pertanian modern. Keterampilan yang terbatas dapat menyebabkan penggunaan teknologi menjadi kurang efektif, yang pada gilirannya membatasi potensi hasil dan efisiensi. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Petani sulit mendapatkan informasi tentang teknologi tepat guna karena kurangnya infrastruktur digital. Petani tidak memanfaatkan pendidikan online dan kemajuan teknologi baru. Resistensi terhadap perubahan. Petani takut merubah metode pertanian tradisional mereka karena tidak percaya pada efektivitasnya atau takut akan kegagalan. Ini terjadi meskipun teknologi baru tersedia. Lanjut adalah ketidakcocokan teknologi dengan lingkungan lokal. Yang pertama adalah varietas tanaman yang tidak memenuhi persyaratan. Penggunaan jenis tanaman yang tidak cocok dengan iklim, jenis tanah atau hama, dan penyakit lokal karena varietas yang ditanam tidak memenuhi syarat di lingkungan hasil panen dan menumbuhkan tanaman. Sistem irigasi yang gagal. Penggunaan sistem irigasi yang tidak sesuai dengan pola curah hujan dan kebutuhan tanaman lokal. Air yang dibuang bisa menyebabkan kerusakan akar tanaman atau kekeringan karena kurangnya air di tanah. Pupuk kimia dan pestisida berlebih. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem lokal, pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas tanah, dan kerusakan ekosistem akibat penggunaan bahan kimia yang berlebih. Teknik tanam tidak menyesuaikan dengan topografi. Penggunaan teknologi pertanian tertentu seperti teknik pertanian terasering yang tidak sesuai dengan topografi lokal, erosi tanah, kehilangan lapisan tanah subur, dan kerusakan lahan pertanian akibat ketidaksesuaian teknologi dengan kondisi topografi. Yang selanjutnya adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan sumber daya. Tidak memanfaatkan sumber daya lokal atau metode tradisional yang telah terbukti berhasil, kehilangan kesadaran lokal, mengabaikan potensi lokal, dan kurangnya keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Lanjut, keterbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur. Salah satu kendala utama dalam membawa inovasi teknologi tepat guna ke pertanian berbasis kearifan lokal adalah kurangnya infrastruktur. Akses terbatas ke internet dan kendala dalam distribusi hasil pertanian adalah beberapa keterbatasan infrastruktur. Petani tidak dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan penggunaan sumber daya alam pertanian berbasis kearifan lokal karena hal ini. Resistensi sosial terhadap inovasi teknologi. Yang pertama adalah masyarakat pertanian sering kali memiliki tradisi atau praktik pertanian turun-menurun yang dianggap efektif. Mereka
mungkin resisten terhadap perubahan yang dianggap mengganggu tradisi mereka. Yang kedua adalah ketidakpastian terkait hasil dari risiko finansial atau ekonomi yang terkait dengan penggunaan teknologi baru dapat membuat masyarakat enggan mencobanya. Yang ketiga adalah teknologi yang diperkenalkan mungkin tidak cocok dengan kondisi lingkungan, jenis tanah, atau jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Ketidakcocokan dengan kondisi lokal dapat menghasilkan hasil. Kurangnya dukungan dari pemerintah, organisasi pertanian, atau lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis dalam penggunaan teknologi baru. Kesimpulan, salah satu kendala utama dalam membawa inovasi teknologi tepat guna pertanian berbasis kearifan lokal adalah kurangnya infrastruktur, akses terbatas ke internet, dan kendala dalam distribusi hasil pertanian. Petani tidak dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dalam pertanian berbasis kearifan lokal. Dua metode ini memungkinkan masyarakat petani untuk mempertahankan praktik prinsip tradisional mereka sambil memanfaatkan teknologi modern. Dalam menjalankan pertanian berbasis kearifan lokal, integrasi inovasi teknologi tepat guna memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan produktivitas. Namun, tantangan yang melibatkan keterbatasan pengetahuan, ketidaksesuaian dengan kondisi lokal, dan resistensi sosial merupakan hambatan penting yang harus diatasi. Menggabungkan pengetahuan lokal dengan teknologi modern adalah kunci untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Saran: 1 adalah peningkatan literasi teknologi. Perlu adanya program pelatihan dan literasi teknologi yang berfokus pada petani dan masyarakat lokal. Program ini harus mudah dipahami, memenuhi kebutuhan lokal, dan memungkinkan petani memanfaatkan teknologi dengan baik. 2. Penelitian dan pengembangan berbasis lokal. Penelitian dan pengembangan teknologi berbasis lokal harus didukung secara lokal untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman setempat. Penelitian harus melibatkan petani dan ahli lokal. Dukungan infrastruktur yang memadai harus diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung penggunaan teknologi seperti akses internet yang cepat dan listrik yang stabil. Infrastruktur yang memadai memungkinkan petani mengakses informasi dan layanan secara online, mendukung penggunaan teknologi. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat petani harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait teknologi pertanian. Ini dapat mencakup pengelolaan proyek pertanian, pembuatan kebijakan, dan pengembangan teknologi. Yang kelima adalah peningkatan kesadaran. Manfaat teknologi tepat guna untuk pertanian perlu ditingkatkan melalui program penyuluhan dan kampanye sosial. Mengatasi resistensi sosial dapat dibantu dengan informasi yang mudah dipahami. Kolaborasi antar pihak pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat petani harus lebih bekerja sama dengan sinergi. Sumber daya dan pengetahuan dapat diukur yang tepat adopsi teknologi pertanian. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.